Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kedua hari ini di mata kuliah struktur aljabar, kita akan membahas mengenai operasi linear. Motivasinya, misalkan diketahui sebuah himpunan N, yaitu bilangan asli, maka kita ambil dua anggota bilangan N, misalkan 5 dan 7. Maka kita bisa mengoperasikan 5 tambah 7, hasilnya tentu saja 12. Namun, jika kita melakukan operasi pengurangan, 5 kurang 7, maka ini tidak akan ada nilainya di bilangan asli, karena bilangan negatif tidak diakomodir di bilangan asli. Namun berbeda halnya jika 5 dan 7 kita ambil di bilangan bulat. Maka ketika dioperasikan dengan penjumlahan, dia memiliki hasil 12 yang ada di bilangan bulat. Dan jika dioperasikan dengan pengurangan, dia menghasilkan min 2 yang juga ada di bilangan bulat. Begitu juga dengan operasi perkalian dan pembagian di bilangan rasional. Nah, dari ketiga pernyataan ini, pada bagian pertama, operasi penjumlahan merupakan operasi biner pada bilangan asli, tapi tidak pada pengurangan. Nah, jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Jika hasil operasinya tetap berada pada bilangan itu, maka dia disebut dengan operasi biner. Tapi jika hasil operasinya tidak berada pada bilangan yang kita bicarakan, berarti dia bukan operasi biner. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan operasi pada bagian kedua dan ketiga? Apakah termasuk operasi biner atau tidak? Nah, ini menjadi tugas Anda untuk menjelaskannya. Kita lihat di definisi. Nah, jadi seperti yang disebut sebelumnya, aljabar tidak hanya membahas mengenai himpunan, tapi juga membahas mengenai himpunan bersama-sama dengan operasi penjumlahan atau penggandaan yang didefinisikan pada himpunan tersebut. Nah, operasi tersebut tidak hanya penjumlahan dan perkalian, tapi secara umum bisa kita sebut dengan operasi biner. Namun tidak seluruh operasi itu bisa disebut dengan operasi biner. Dia memiliki syarat. Kita lihat definisi 121. Misalkan A sebarang himpunan kosong, maka operasi biner bintang. Nah, untuk operasi binernya kita berikan lambang bintang, karena nanti operasi biner bisa saja berupa penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Adalah pemetaan dari setiap pasangan terurut X, Y di A dengan tepat satu anggota X bintang Y di A. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi, kalau kita mengambil dua bilangan, misalkan seperti tadi, X-nya 5, Y-nya 7. 5 dan 7 kita jumlahkan, berarti dipetakan ke hasil operasinya. Ya, X dan Y itu adalah operannya, XK bintang Y adalah hasil operasinya. Jadi berdasarkan syarat definisi 121, syarat suatu operasi pada himpunan dikatakan sebagai operasi biner ada dua. Yang pertama, dia harus terdefinisi dengan baik atau well defined, yaitu untuk setiap pasangan berurut X, Y dipasangkan tepat satu dengan anggota X bintang Y. Pengertian tepat satu di sini adalah jika X, Y-nya sama, maka pasangan hasil pemetaannya juga sama. Jadi kalau X1, Y1 sama dengan X2, Y2, maka X1 bintang Y1 sama dengan X2 bintang Y2. Ya, jadi kalau X1-nya 5, Y1-nya 7, X2-nya juga demikian, maka hasil pemetaannya juga harus sama. Yang kedua, A harus tertutup terhadap operasi bintang. Artinya, setiap kita mengambil X dan Y di A, maka hasil operasinya X bintang Y juga ada di A. Berikutnya, contoh pembuktian operasi binar. Nah, misalkan Q adalah bilangan rasional. Apakah operasi bintang pada Q dengan X bintang Y sama dengan X tambah Y merupakan operasi binar? Maka di sini kita ingin menunjukkan bahwa X tambah Y merupakan operasi binar. Nah, ada dua hal yang harus kita buktikan. Yang pertama, dia bersifat terdefinisi dengan baik. Yang kedua, akan dibuktikan tertutup. Ingat, dalam pembuktian sesuatu, kita harus membuktikannya secara umum. Nah, perhatikan bahwa kita ambil A, B di
bilangan rasional. C, D juga di bilangan rasional. Jadi kita ambil dua pasangan di bilangan rasional sebarang. Dan kita buktikan kalau A, B, kita menyatakan bahwa A, B dan C, D sama. Yang akan kita tunjukkan adalah A bintang B sama dengan C bintang D. Nah, kita misalkan, karena A, B, C, dan D ada di bilangan rasional, dan bilangan rasional adalah bilangan yang bisa kita nyatakan sebagai A per B, maka A kita tulis sebagai X1 per Y1, B X2 per Y2, C X1 per Y1, D X2 per Y2. Kenapa A dan C sama? Karena diketahui tadi A, B sama dengan C, D. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita bentuk sebagai pecahan. Nah, tinggal kita operasikan. A bintang B artinya A tambah B. Kita tambahkan X1 tambah Y1 sama tambah X2 tambah Y2. Hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan C bintang D. Kita tambahkan C tambah D. Berarti X1 per Y1 tambah X2 per Y2. Hasilnya juga seperti ini. Maka bisa kita lihat bahwa A bintang B sama dengan C bintang D. Maka kita nyatakan bahwa ini harusnya, ya, maka kita nyatakan bahwa bahwa X bintang Y terdefinisi dengan baik. Nah, karena yang sudah kita buktikan tadi, A bintang B sama dengan C bintang D. Yang berikutnya, ambil A, B dibilang rasional, sebarang. Nah, kita juga bisa menulis seperti ini karena dibentuk sebagai pecahan. Dan kita buktikan A bintang B-nya ada di bilangan rasional. Nah, kita lihat, perhatikan bahwa A bintang B sama dengan A tambah B. Maka, X1, Y1 kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan X1 per Y1 tambah X2 per Y2. Hasilnya seperti ini, dia masih berbentuk pecahan. Maka dia adalah bilangan rasional. Jadi X bintang B tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini harusnya mungkin A bintang B sama dengan A tambah B. Biar sama dengan yang pemisalannya ya. Oke, jadi karena dia terdefinisi dengan baik dan tertutup, maka kita katakan bahwa operasi bintang yang merupakan operasi penjumlahan merupakan operasi biner di Q. Nah, lanjut. Kemudian untuk membuktikan yang bukan operasi biner, seperti penjumlahan tadi, pengurangan di bilangan bulat positif. Ingat, Z positif berarti hanya memuat bilangan positif. Untuk membuktikan sesuatu yang bukan, kita bisa menggunakan contoh. Ini kita ambil saja contoh penyangkal artinya ya, contoh yang tidak memenuhi syarat tadi. Jika kita ambil 6 dan 9 dan kita kurangkan 6 dan 9 yang hasilnya min 3 tentu saja tidak ada di bilangan bulat positif. Maka hasil pengurangannya tidak ada di Z plus. Maka Z plus tidak tertutup terhadap operasi bintang, di mana operasi bintang kita di sini adalah pengurangan. Nah, tugas Anda berikutnya adalah Anda periksa kedua operasi ini merupakan operasi biner di masing-masing himpunan mereka. Kemudian sifat operasi biner. Sebenarnya sifat operasi biner ini sudah sering kita pakai, seperti sifat komutatif, asosiatif, kemudian identitas, dan memiliki inverse. Ya, komutatif artinya X bintang Y sama dengan Y bintang X. Asosiatif pengelompokannya yang kita ganti. X bintang Y bintang Z sama dengan X bintang Y bintang Z. Kemudian definisi yang berikutnya adalah jika X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X, di mana E-nya adalah disebut dengan unsur identitas. Jadi X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X. Ini harusnya sama dengan X. Jadi ketika sebuah bilangan kita operasikan dengan identitasnya, maka dia akan menghasilkan bilangan itu yang tetap. Maka E-nya kita sebut dengan identitas. Kemudian jika untuk suatu X anggota X, A, terdapat X inverse. Nah, ini inverse-nya. X inverse ini adalah jika dioperasikan dengan X-nya, maka menghasilkan identitas. Baik, kita lihat contoh himpunan yang memiliki sifat operasi ini.
Contoh 1. Didefinisikan operasi binar bintang pada bilangan real dengan X bintang Y sama dengan X tambah Y tambah 1. Berarti operasinya ini ya. Jika X-nya kita ambil 2 dan Y-nya ambil 3, maka nanti hasil operasinya adalah 2 tambah 3 tambah 1. Berarti hasilnya sama dengan 6. Nah, apakah dia bersifat komutatif? Maka yang kita buktikan adalah X bintang Y sama dengan Y bintang X. X bintang Y dia sama tadi adalah X tambah Y tambah 1. Karena X dan Y-nya adalah di bilangan real, dan pada bilangan real bersifat komutatif, maka X tambah Y kita bisa ganti menjadi X tambah Y tambah X. Y tambah X tambah 1 itu dioperasikan sebagai Y bintang X. Berarti X bintang Y sama dengan Y bintang X. Begitu juga dengan sifat asosiatifnya. Nah, X bintang Y bintang Z sama dengan X bintang Y tambah Z tambah 1. Sementara X bintang Y itu diganti dengan seperti ini. Kita operasikan berikutnya ke bawah dengan sifat R itu bersifat asosiatif dan bersifat komutatif. Akhirnya ketemu X bintang Y bintang Z. Berarti dia bersifat asosiatif. Contoh kedua, nah kita misalkan operasi binar bintang pada Z dengan A bintang B sama dengan AB kurang 1. Jadi kalau A-nya 3 dan B-nya 4, artinya sama dengan 3 kali 4 kurang 1. Ya, operasi bintang pada Z tidak mempunyai unsur identitas. Kenapa? Kita misalkan pun ada unsur identitasnya yaitu A tambah 1 per A. Ya, kita operasikan A bintang E sama dengan A bintang A tambah 1 per A sama dengan A kali A tambah 1 per A kurang 1 sama dengan A. Dia memang menghasilkan A bintang E sama dengan A. Dan nanti E bintang A juga sama dengan A. Hanya saja si E-nya ini tidak ada di Z karena bentuknya pecahan. Sementara Z adalah bilangan bulat, bilangan yang tidak berbentuk pecahan. Maka E bukan anggota di Z. Karena E bukan anggota di Z, maka Z tidak memiliki identitas. Dan biasanya jika dia tidak memiliki identitas, maka operasi bintang ini juga tidak akan memiliki inverse. Oke, kemudian ketika kita membahas himpunan, biasanya ada dua jenis himpunan, yaitu himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Himpunan hingga adalah himpunan yang bisa kita cacah atau kita daftarkan seluruh anggotanya. Jika kita memiliki himpunan tersebut, maka ada satu alat bantu yang bisa kita gunakan untuk membuktikan pendefinisian operasi binar atau grup nantinya. Alat bantu ini kita sebut sebagai tabel Cayley. Tabel ini dirancang oleh Arthur Cayley pada abad ke-19. Sebenarnya tabel ini sudah sering kita gunakan, yaitu dalam bentuk tabel perkalian yang biasa Anda kenal. Kita lihat bentuknya. Oke. Ya, ini pertanyaan untuk soal berikutnya, membuktikan asosiatif dan komutatif ya. Oke, ini bentuk tabel Cayley-nya. Nah, ini bisa Anda lihat seperti tabel perkalian biasa. Bagian atas ini paling atas yang mendatar adalah operan pertamanya atau bilangan yang akan dikali. Kemudian di sini adalah operatornya yang kita sebut dengan bintang. Nanti disesuaikan bisa penjumlahan, perkalian, dan apa saja. Dan yang bagian tegak adalah operan keduanya atau pengali, penjumlah, dan segala macamnya. Sementara bagian tengah ini adalah hasil kalinya atau hasil operasinya. Ya, ini adalah bentuk tabelnya. Kita lihat penggunaan. Nah, kita misalkan himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, 4 adalah himpunan bilangan bulat modulo 4. Anda ingat kembali apa itu bilangan bulat modulo 4. Bilangan bulat modulo 4 adalah bilangan bulat di mana hasil operasinya nanti akan yang hanya terdiri dari 0, 1, 2, 3. Dan jika nanti hasil operasinya lebih dari kelipatan 4, maka yang kita tuliskan adalah sisanya. Sisa operasinya. Nah, kita operasi. Apakah operasi perkalian pada A merupakan operasi binar? Maka yang harus kita buktikan itu ada dua. Yang pertama, dia bersifat tertutup. Untuk bersifat tertutupnya, maka bisa Anda lihat, kita kalikan 0 kali 0 adalah 0, 1 kali 0 adalah 0. Nah, mungkin yang akan berbeda misalkan 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Nah, yang kita tuliskan adalah kelipatan 4 terdekatnya adalah 8, maka sisanya adalah 1. Atau misalkan 3 kali 2 adalah 6 harusnya. Tapi yang kita tuliskan adalah
kelipatan 4 terdekatnya adalah 4, berarti sisanya adalah 2. Nah, bisa Anda lihat, di dalam ini hasil ini tetap berada pada himpunan A. Maka kita katakan bahwa operasi ini tertutup. Jika dia tertutup, maka bisa kita katakan bahwa operasi perkalian pada A merupakan operasi biner. Sekali lagi, tabel Kelly hanya bisa kita gunakan pada himpunan hingga. Demikian